Nah, mohon semuanya untuk mengaktifkan video. Aktifkan video. Nanti absen akan dibagikan ya. Semua mohon untuk mengaktifkan video. Udah. Saya gelap-gelapan ini. Ya. Ya, aduh ini bagaimana ya? Bentar. Baru kali ini, Pak. Nah, jadi Pak Dr. NH ini adalah pakar ya di bidang technopreneurship. Beliau sering berdiskusi dan berbagi banyak materi, banyak hal, termasuk pengembangan technopreneurship. Nah, technopreneurship ini sendiri yang akan kita sama-sama pelajari pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. NH yang sudah meluangkan waktunya bersama adik-adik mahasiswa PPK FIS Unima. Jadi ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Pak Dr. NH. Oke. Mereka semua ini sedang masuk di program pengembangan kewirausahaan FIS. Jadi mereka bukan anak IT, Pak NH. Jadi apa itu yang suaranya di atas? Udah. Nah, ya. Jadi adik-adik mahasiswa ini Pak Dr. NH, adik-adik mahasiswa di sini mereka itu sedang dalam program kewirausahaan. Betul begitu? Ada program kewirausahaan. Mereka sudah banyak membuat UMKM sih, mereka lebih ke UMKM Pak Dr. NH. Ya, tanpa berlama-lama mungkin saya persilakan Pak Dr. NH untuk memperkenalkan diri lebih lagi, Pak. Baiklah, terima kasih Ci Vivi. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Baiklah, luar biasa ini pagi hari ini menjelang siang diberi kesempatan untuk membangun network dengan rekan-rekan yang ada di Universitas Negeri Manado, gitu-betul? Ya, betul. Ya, Unima. Ya, saya teringat tahun 2008 saya berkunjung ke Manado ya, waktu itu Rakornas Aptikom. Ya, oh iya. Di Manado. Ya, saya sudah ke Bunaken juga, mengingatkan saya ini, si Vivi ini ya. Keindahan yang ada di sana. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, semangat pagi. Selamat pagi. Ya, tadi sudah dikenalkan ya sama si Vivi ya terkait dengan profil ya. Saya izin share Bu. Ya, kelihatan belum? Oh iya. Ya, sudah. Iya. Oke, ya. Untuk mengawali pagi hari ini ya saya akan menyebut ya, nanti rekan-rekan bilang ya, good, very good, excellent, oh yeah, gitu ya. Oke, ya saya akan sebut apa ya,
Unima, ya. Mahasiswa Unima gitu aja ya. Mahasiswa Unima, good, very good, excellent. Oh yeah, ya. Saya cek ya. Mahasiswa Unima. Good, very good, excellent. Oh ya. Semangat sekali, luar biasa. Sekali lagi. Mahasiswa Unima. Good, very good, excellent. Oh yeah. Terima kasih ya, ini untuk menyemangati ya rekan-rekan semua pada kesempatan pagi hari ini ya. Saya kasih judul pertemuan atau sharing pada kali ini dengan bagaimana memulai bisnis startup dari kampus. Nah, ini ya. Jadi ini saya kira menjadi kebanggaan nanti ya, baik diri Anda ya maupun kampus ya, bahkan mungkin orang tua di sekeliling Anda kalau Anda sukses ya. Jadi sukses ya, sukses itu tidak hanya kebahagiaan diri Anda tapi semuanya ya. Jadi dalam membangun sukses ini satu hal yang perlu Anda pahami ya, rekan-rekan semua mahasiswa di Unima, yaitu networking. Ya. Bagaimana menjalin, membangun ekosistem bisnis. Ya, jadi dimulai dari mana? Ya, dimulai dari membangun networking, membangun pertemanan. Nah, saya kira rekan-rekan mahasiswa ini sudah memulai ya. Ini karena generasi milenial saya kira ya. Generasi milenial, generasi abad informasi ini saya kira tidak asing dengan yang namanya sosial media. Nah, itu saya kira harapannya dengan sosial media ini menjadi fundamental basic Anda untuk membangun bisnis. Ya, artinya bisnis online ya harapannya ya. Karena sekarang semua sudah melek informasi, melek IT. Ya. Kalau dulu kan zaman saya melek komputer, nah, baru bisa menggunakan komputer ya untuk mengolah data, membangun sistem informasi. Ya sekarang sudah tingkatannya udah naik, ya, levelnya naik ya. Jadi level bisnisnya naik. Jadi langsung Anda bagaimana memanfaatkan networking ini ya. Kalau pengalaman saya dulu ya, nah ini salah satu networking saya ya, diantaranya ya, salah satu di apa namanya di dunia ilmu komputer atau informatika, satu hal yang menjadi networking saya ada namanya Aptikom. Ya, Aptikom ini ada di seluruh Indonesia dan setiap provinsi ada perwakilan. Ya, kemudian ada Indocis, ya pengurus di sana juga, pengurus pusat di Aptikom juga pusat, dulu mantan pengurus pusat di IAI, ya. Nah, ini satu cara ya. Nanti mungkin rekan-rekan beda lagi nanti ya cara membangun networking. Jadi setiap orang mempunyai style sendiri-sendiri membangun networkingnya. Ya, jadi ini harapannya ini menjadi jembatan nanti untuk mengarahkan ke sana, ya. Dan lain sebagainya. Saya ke Bina Dharma sudah pernah, ya. Steve Mujahidin di Toli-Toli, ya ini ya. Kebetulan saya juga lagi membangun sistem di, yaitu kami yang membangun, ya. Kalau lihat di internet itu ada stip.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Toli-Toli. Tahu ya, Bu Bibi ya, Toli-Toli ya? Ya, betul, tahu. Toli-Toli. Jauh? Ya. Jauh. Ya. Ini bisa dilihat nanti. Ya, ya. Itu berkat apa namanya networking ya. Saya bisa membangun sistem di sana ya, sistem informasi akademiknya ya, websitenya ya, nanti bisa dilihat ya. Kemudian di UT di beberapa tempat ya. Jadi akhirnya saya bisa sharing di beberapa tempat ya. Nah ini waktu ini ya, ini guru saya ini ada Prof Eko, ini waktu itu saya tandem ya sharing dengan beliau di UNES ya, di UNES itu Universitas Negeri Semarang ya. Kemudian di Undip pernah mengenai teknopreneur ya. Kemudian ini ya insya Allah spesialis ini ya, spesialis teknopreneur ini ya. Kemudian di Hotel Mesrah di Kalimantan juga pernah, di Mataram juga pernah.
Hari ini alhamdulillah saya nggak usah ke Manado tapi saya tampil di rumah. Ya. Inilah kemajuan zaman, ya, luar biasa gitu ya. Jadi ini menjadi satu apa ya? Saya kira dengan adanya pandemi COVID ini saya kira tidak menjadi masalah. Kita tetap beraktivitas dimanapun berada. Ya tetap semangat semua rekan-rekan mahasiswa untuk memulai membangun ikut kursus komputer. Ya, karena nganggur, kursus komputer sambil bimbingan bimbel istilahnya ya. Waktu itu di Jogja gitu ya. Nah, dari situlah saya akan mulai tertarik ya. Di waktu nganggur itu mulai tertarik dengan IT. Ya, saya kursus komputer ya tahun 91 itu ya ada dulu masih WordStar ya. Ada WordStar, Anda nggak ngalami ya, ada Lotus, ya, ada The Base. Nah, mungkin Anda nggak ngalami ini ya. Nah, dari situlah banyak hal yang bisa saya ambil hikmahnya. Ya. Jadi intinya dari hikmah gagal itu adalah kita bisa mencari passion yang sejati. Nah, kadang susah ya. Mungkin rekan-rekan masih bingung ya, apa ya passion saya apa sih gitu ya? Apa yang saya senangi ya? Mencari jati diri sendiri aja masih bingung ya. Ya, jadi itu akan menjadi semangat awal. Ya, jadi kesimpulannya sukses itu bermula dari keterbatasan dan keinginan untuk maju. Nah, ya itu quote-nya ini ya. Ini quote dari saya ini ya. Ini ngikutin Prof Eko ya, Civi ya, membuat quote-quote. Ya. Oke, quote. Ya. Ini kayaknya Prof Eko belum pernah gini ya. Sukses bermula dari keterbatasan dan keinginan untuk maju. Nah, jadi itu karena dulu saya pernah di semester 3 itu dulu saya nggak punya komputer. Ya, komputer aja dulu nggak ada ya, mahasiswa punya komputer itu nggak ada tahun 92. Apalagi laptop. Ya, adanya ya di kampus, di rental, itu mulai ada waktu itu ya. Nah, itu satu keterbatasan. Gimana caranya? Ya, saya ngikut jaga rental. Nah, itu keterbatasan terus gimana caranya ya solusinya ya. Saya ikut jaga rental komputer itu hampir 1 tahun ya. Di samping ya tujuannya untuk bisa pakai komputer tiap hari, nah, tidak bayar. Nah, simpel kan. Nah, kemudian setelah itu saya semester 4 ya, semester 2, 3, 4 ya, semester mulai masuk semester 5. Nah, itu saya buat LPK, rekan-rekan, Lembaga Pendidikan Komputer ya. Jadi selama 2 tahun mulai dari itu saya punya hampir 500 siswa. Itu masih mahasiswa dulu ya. Di Fakultas Peternakan lagi ya. Saya punya ide itu ya dengan bosnya yang punya komputer. Gimana Pak? Ini kita buat lembaga pendidikan komputer. Banyak sekali alhamdulillah peminatnya gitu ya. Saya rekrut teman-teman yang mau ngajar gitu ya. Nah, alhamdulillah selama 2 tahun 500 ya siswa saya alhamdulillah ini ya sudah banyak bekerja di banyak instansi pejabat dan sebagainya. Sampai sekarang masih ingat ya, oh dulu saya diajari Pak Nurul nih komputernya. Nah, ini salah satu kemanfaatan skill kita untuk orang lain gitu ya, satu hal. Nah, itu pengalaman ya masih mahasiswa S1 itu di peternakan. Nah, setelah itu karena tadi passionnya memang senang di IT, setelah saya lulus dari S1 peternakan, saya masuk S2 di ilmu komputer UGM. Nah, tapi sebelum di UGM, saya sebenarnya dulu diterima di Jakarta, di swasta gitu ya. Tapi mahal biayanya gitu ya. Akhir saya pulang karena saya aslinya Klaten, pulang kampung Klaten ya, Klaten dengan UGM. Saya studi melihat informasi di UGM untuk S2. Alhamdulillah ada. Nah, ini yang jadi tantangan baru lagi ini S1 peternakan masuk S2 komputer. Wah, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya matrikulasi rekan-rekan semua. Kalau rekan-rekan semua ini udah oke ya, mau S2 komputer ya, mau di UGM, mau di mana aja, nah, basicnya udah punya gitu ya. Kalau saya kan masih
IT ya ada, tapi kan secara umum. Ya, karena namanya matrikulasi, karena bidangnya lain. Nah, itu satu strangle ya, satu survive ya, kehidupan untuk ya harus ada tantangan ya di sana ya. S2 komputer, alhamdulillah ini S3 juga komputer ini ya. Jadi apa namanya? Kalau S2, S3 linier. Nah, ya S1-nya, tapi yang dipakai kan yang S2 dan S3-nya, nggak masalah. Nah, itu satu sekilas ya. Jadi perlu itu tadi ya, passion itu perlu kita perjuangkan, passion Anda. Dan senang. Ya, kalau passion sudah senang, kita kerja itu ya tanpa beban. Ya, karena ingin mencapai tujuan tadi. Sama rekan-rekan ini, Gusti sama Daud tadi ya. Passion adalah kesenangan yang dilakukan. Ya. Kalau kesenangan sudah senang, apapun gitu ya. Coba Daud hobinya apa? Olahraga badminton. Wah, sama. Oke. Nanti kalau saya ke Manado, sparring sama saya nanti ya. Siap. Kalau Gusti apa Gusti? Ontak-antik komputer, Pak. Apa? Ontak-antik komputer. Hobinya apa? Merakit PC. Oh, merakit PC. Itu luar biasa. Ya. Itu dua hal tadi, merakit komputer sama hobi badminton tuh kalau memang Anda hobi di situ, itu saat membangun komunitas di misalkan olahraga badminton gitu ya. Itu kakak saya aja ya, kakak saya di Jakarta itu senangnya badminton ya. Dia jualan kok ya, jualan raket, jualan sepatu di komunitas ya. Karena udah seneng. Nah, itu ya. Nah, kalau ada orang IT ya nanti dikasih pakai teknologi jualannya, nggak door to door. Nah, itu namanya kewirausahaan teknologi atau technopreneur namanya ya. Ya, jadi itu sama di Gusti ya, Gusti seneng merakit apalagi ya sekarang semua punya komputer. Itu pangsa pasarnya sudah jelas, ya. Marketnya sudah jelas, ya. Pasti orang yang punya komputer, pasti komputernya akan mengalami trouble, ya nggak mungkin mesin nggak trouble. Nah, begitu ya. Jadi yang lain juga ya, ada Vera, ada yang lain banyak sekali ini. Alhamdulillah ada berapa ini Bu yang ada 60-an ya? 60-an. Luar biasa. Ya. Jadi saya semangati semua ya. Jadi perjuangan harus passion harus diperjuangkan tadi. Oke. Nah, itu tadi sekilas pengalaman hidup ya. Nah, ya ini. Saya sampai saat ini sudah ternak domain. Ya. Jadi domain saya itu sekarang udah 153 domain. Ya, oke ya. Jadi sama nanti Anda akan karena orang IT apalagi Anda ya, Anda bisa minimal sekali bisa membuat website. Pangsa pasarnya masih tinggi ya. Sama sampai saat ini saya masih jasa IT-nya masih jalan. Ada nanti dilihat ya di itu ya. Ini ya, solusindotel.co.id ini apa namanya? Technopreneur pertama ya, startup pertama yang saya buat di tahun 2000. Tahun 2000 sampai sekarang masih saya kelola. Nah, ini ya, solusindotel.co.id. Nah, nanti ada turunannya banyak tadi ya. Nah, jadi ini 153 domain. Nah, bisa dicek nanti ya. Ya, kemudian, nah ini masih aktif semua ini ya. Setelah ada Solusindo sebagai induknya, saya buat yang namanya qurantulis.com. Saya buat marketplace namanya amania.id. Saya buat TV namanya alislamtv.id. Sama buat media. Nah, ini ada 3 media yang saya kelola ini ya. ikabari.com. Nah, ini tahu Cik Vivi ya, Ikabari ya. Nah, betul. Nanti rekan-rekan boleh nanti gimana cara membuat media? Nah, boleh nanti ada training khusus ya. Membuat media online ya. Nanti misalkan
rekan-rekan ini mau membangun media online di Manado, nanti saya ajari nanti. Ya, saya buat warta Klaten ini. Tinggal di cloning ya, rekan-rekan tinggal di cloning aja. Ada ngapakyu.com ya. Nah, kemudian yang terakhir saya buat yang namanya Sinau. Sinau.my.id itu mock-nya. Nah, mock yang saya buat ya. Massive Open Online Course ya, namanya sinau.my.id. Nah, ini ada sekitar 8 domain yang sendiri itu saya bantu di tim saya ada gitu ya. Ada tim konten ya, tim desain ya. Nah, ini akan menjadi satu teknopreneur ya. Jadi harapannya kalau Anda nanti mau memulai startup itu lebih baik memang teamwork ya. Anda punya ide ya, tim yang sevisi ya, itu yang agak susah. Ya, yang sevisi ya. Si Daud tadi cari sevisi yang ini suka badminton nih, mau buat bisnis sesuatu dengan hobinya tadi bulu tangkis. Gusti juga ya, hobi merakit tadi ya. Nah, mungkin bisa dimulai. Jadi bisnis yang sukses adalah bisnis yang dijalankan. Udah gitu aja. Ya. Action, bisnis tidak hanya dipikirkan ya, tapi dilakukan, dijalankan. Nah, ini bisnis yang sukses ya. Jadi itu menjadi satu contoh ya, yang artinya kebetulan saya juga ngajar mata kuliah kewirausahaan ya, teknopreneur ini ya, artinya saya tidak hanya ngomong gitu ya, tapi saya sudah menjalankannya. Jadi sharingnya enak ya kalau sudah menjalankan itu ya. Nah, ini salah satu buku saya. Nah, oke ya. Teknopreneur Sukses, ini buku pertama ini insya Allah nanti akan terbit lagi yang kedua ya, yang agak lebih lengkap ya. Ya karena ini TV tahu nih ya, tantangan dari Prof Eko. Ini buku pertama saya, nanti akan saya sempurnakan di buku yang kedua. Ini buku pertama ini ya, tahun 2017 nih ya. Oke. Ada itu nggak tahu di marketplace ada yang jual kayaknya. Cari aja nanti. Oke, narsis sekarang ya. Narsis. Ada yang nanya dulu terkait dengan sekilas tadi? Silakan. Yang buku yang tadi, Pak. Gimana? Yang buku Pak Nurul. Loha. Gimana sih? Halo? Gimana? Ya, lanjut. Ada yang tanya? Ada yang mau sharing? Lanjut, Bibi. Halo? Ya. Gusti masih mendengar saya, Gusti? Masih Pak, masih. Ya, lanjut ya. Ada yang tanya dulu nggak? Gusti mau nanya nggak? Mau sharing nggak? Yang bukunya Pak sudah ada di Gramedia belum? Saya lupa. Coba nanti searching aja. Ada di apa namanya marketplace apa gitu kemarin itu. Oh iya Pak. Ya, lanjut ya. Oke, narsis. Nah, konsep narsis to business, from narsis to business, bisnis harus eksis supaya jadi prestis dan penghasilannya fantastis. Nah, ini ya, jadi semata-mata Anda bersosmed itu tidak hanya semata-mata, oh saya update status lagi makan bakso, ya, lagi menyelam di Bunaken, ya, sedang eksis apa namanya di kampus, ya. Tapi harapannya update Anda itu update yang berkenaan dengan hobi Anda misalkan, berkenaan dengan Anda seolah-olah sebenarnya Anda itu mempromosikan apa yang Anda usahakan. Nah, begitu ya. Jadi itu konsep narsis menjadi to business, ya. Jadi itu dalam rangka untuk mempromosikan
ya, usaha Anda mungkin ya, atau mungkin di-trigger dengan hobi. Ya, di-support dengan sebetulnya upgrade status Anda di sosmed itu berhubungan dengan apa yang Anda senangi. Ya, itu salah satu narsis yang dimaksud untuk bisnis, ya. Nah, jadi ini satu hal ya, pintar, cerdas, beruntung. Ya. Anda Gusti, Anda pilih orang pintar atau orang cerdas? Cerdas Pak, cerdas. Pilihan bagus Anda ya. Anda berarti jiwa entrepreneurnya udah ada. Ya. Orang cerdas itu akan pandai membuat pemasukan, tapi orang pintar hanya melihat pengeluaran. Nah, pengen pintar terus beli buku, beli ini, beli itu, nggak mikir. Pokoknya yang penting saya pintar. Nggak mikir apa yang untuk membeli buku, membeli semua bahan yang untuk menjadi pintar itu tidak dipikirkan. Kalau orang cerdas, buat sebuah perencanaan. Itu banyak itu. Halo, yang itu ini. Iya, oke. Nah, itu ya. Nah, ini siapa ini? Ada yang tahu? Steve Jobs. Ya, bagus. Daud, ya. Anda pemakai produknya Steve Jobs ya, Daud ya? Ada. Iya, ini adalah orang otaknya Apple Croak. Otaknya yang membuat sistem operasi Apple, Mac. Ya, artinya apa ini? Daud? Stay hungry, stay foolish. Artinya apa, Daud? Halo Daud, mendengar Bapak? Gusti. Daud Kawung? Daud. Gusti? Anda pernah mendengar pepatah ini belum? Pernah Pak, tapi lupa makna sebenarnya. Iya, ini sering sekali ya untuk mensupport para pemula untuk startup ya, startup bisnis ya, pemula mahasiswa yang mau terjun di dunia kewirausahaan ini ya. Dan mungkin siapapun ya. Jadi ini tetaplah merasa lapar dan tetaplah merasa bodoh. Iya, jadi Anda baru bisa ngerakit komputer, jangan merasa, saya yang paling bisa. Terus di atas langit ada langit lagi, gitu ya. Nah, ini terus menjadikan semangat Pak Steve Jobs ini ya, untuk selalu berinovasi, selalu berkreasi, ya. Jadi ini akan menjadi satu penyemangat harapannya ya. Oke. Nah, next ya, ini untuk awalan ya. Untuk inspirasi ya. Satu lagi yel-yel ini ya. Kalau bilang salam wirausaha mahasiswa, Anda bilang mahasiswa inovatif, mahasiswa cerdas, gitu ya. Saya tag ya. Salam wirausaha mahasiswa. Mahasiswa inovatif, mahasiswa cerdas. Mahasiswa cerdas. Nah, ini biasanya kalau di ruangan semangat banget ya. Ada speaking ya, tapi ini nggak masalah. Ini ya. Nah, ini satu hal ya, untuk membuka wawasan ya. Satu, di abad 21 ini ada dua yang mungkin menjadi pemahaman ya, fenomenanya ya. Tujuan kuliah yang harus dipahami dulu adalah open heart dan open mind. Ya, jadi kita harus terbuka dengan perkembangan zaman hari ini ya. Meskipun daring kuliahnya ya di rumah ya, tapi tetap semangat, tetap mencari tujuan Anda ya, tadi ya, passionnya apa. Nah, ini harapannya dengan open heart ya, dengan rendah hati, dengan tetap semangat ya. Yang paling penting lagi adalah Anda sudah membuat target. Ya, jadi nanti ada polanya ya.
berjalan ya. Apa tujuan kuliah Anda? Ya. Sekarang yang lain ini misalkan Rigel, Rigel. Namanya keren-keren ya. Rigel, Rigel bacanya. Rigel, mendengar saya Rigel? Ada. Ya, Rigel di rumah atau di Bunaken? Ada di kampus ini. Oh, di kampus. Keren, jadi Anda keren ini ya. Di kampus tentunya fotonya gratis ya? Iya, wifi gratis. Juga gratis, nanti juga bayar. Bayar SPP kan? Iya, iya. Apa tujuan Anda kuliah? Rigel. Saya? Orang ya. Ya, Kalau saya, tujuan saya kuliah itu salah satunya menambah pengetahuan. Terus ya. sama mencapai cita-cita saya. Cita-citanya apa? Jadi guru. Cita-citanya guru. Luar biasa. Sungguh. Akan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa ya. Luar biasa ya. Guru ya. Guru ini digugu dan ditiru. Itu bahasa Jawanya ya. Enggak, guru digugu dan ditiru. Enggak artinya, Rike? Oke, ya. Ya, jadi ini Rike. Satu lagi, saya ambil yang Cecilia Wei. Cecilia Wei. Nah, Cecilia Wei. Ini coba dihidupkan. Cecilia Wei. Ya, Selamat siang. Cecilia. Iya. Di rumah atau di kampus? di rumah. Rumahnya jauh ya sama kampus? Jauh-jauh. Oh, di mana? Di Kota Bitung. Kota Bitung. Ya, nanti saya lihat Google Map Kampusnya dulu. di Tondano. Oh, gitu ya. Saya belum bayangkan ini ya. Nanti saya lihat di Google Map dulu. Oke, Mbak Cecilia ini apa ini tujuan kuliah? Tujuan kuliah untuk mencari ilmu. Apa? Untuk mencari ilmu. Oke, sama apa? Mencari ilmu aja. Ya, Hanya mencari ilmu. cari ilmu. Ya, dengan pengalaman-pengalaman lah. Oh, pengalaman. Ini hobi pengen jadi apa nanti? Hobinya apa? Lebih ke entrepreneur sih. Iya, apa? Sudah punya mulai usaha. Sekarang lagi usaha keripik. Keripik Ya. asli daerahnya. Ya, Keripik asli sana. iya sih. Lebih ke kan banyak kayak banyak bahannya di sini, jadi pakai itu sebagai apa tuh? Ya, sebagai ciri Bahan khas lah. dasarnya banyak. Gitu. Oke, apa? Dari apa? Singkong atau apa? Keladi. Keladi. Iya, Apa itu keladi. Oke, ya. Apa ya? Ini luar biasa ini ya. Ini si Mbak Cecilia ini sudah bisa melihat peluang ya, karena di daerahnya banyak ya, mungkin tadi pohon keladi ya, itu sudah tersedia di tempatnya. Itu adalah melihat peluang ya. Tadi dan sudah mulai usaha ya. Oke. Jadi saya kira macam-macam ya tujuan kuliah ini ya. Ada yang kalau kerja biar gaji tinggi dibanding lulusan SMA, ya ikut-ikutan teman, disuruh orang tua, malu kalau cuma lulusan SMA, ikut prosedur, ya SD, SMP, ya kuliah harus kerja. Nah, ini menambah ilmu dan pengalaman. Ini tadi yang disampaikan oleh Cecilia dan Rigel ya. Ya, tentunya kalau kita masuk dunia ya menambah pengalaman ya. Dan
menambah ilmu, ya, supaya dapat gelar biar keren. Nah, ini merubah pola pikir, mindset, ya, pola pikir, merubah seperti tadi, Cecilia, dengan mengikuti atau kuliah, ya, saya kira cara bisnisnya harusnya beda juga. Misalkan Cecilia tadi usaha keripik, ya, dengan dapat pengalaman di kuliah, ya, misalkan cara jualnya sudah harusnya ada beda. Apalagi dengan networking tadi yang saya sampaikan, ya. Siapa tahu nanti Cecilia mau ngirim keladinya ke Bapak, gitu ya, ke saya. Pak, ini ada keladi bagus, ya. Kita bermitra yuk. Nah, bisa kita lihat dulu testimoninya orang gimana, packingnya gimana, ya, itu juga harus diperbaiki, ya, tidak asal menjual, itu sama aja nanti sama mbok-mbok yang di pasar, gitu ya. Jadi mak-mak yang di pasar, gitu ya, Anda sudah harus bermindsetnya beda cara jualannya, ya. Tentunya mulai dari awal, ya, kualitinya harus dijaga. Kemudian marketingnya mau seperti apa, marketing online, ya, atau nanti packingnya seperti apa, ya, harganya bersaing atau tidak, nah, itu harus komprehensif, ini, ya. Jadi siapa tahu nanti khas tadi disampaikan, ya, saya baru tahu, keladi nggak tahu saya, ya, nanti mungkin bisa di follow up nanti ya ke depan. Oke, ya, menambah relasi, ya, kuliah untuk menambah relasi juga. Pastilah, ya, Anda minimal kenal dengan rekan-rekan Anda yang di sana, ya, dan lain sebagainya, ya. Ya, apakah tujuan sebenarnya? Ya, jadi Anda dan saya memiliki banyak persamaan, saya kira, ya, sama-sama masih bingung setelah kuliah mau kemana. Nah, ini penyakit mahasiswa ini, ya. Ya, tapi udah luar biasa tadi si Rigel, ya. Saya pengen jadi guru. Wow, itu luar biasa, ya. Jadi Anda udah fokus, ya. Jadi Anda buat, ya, Anda buat timeline-nya, ya, untuk menjadi guru itu harus ngapain aja. Nah, itu harus punya nanti, ya. Jadi kondisi saat ini, proses, kondisi yang akan datang. Nah, ada 3 hal. Usahawan, ya, sama-sama nggak punya tujuan yang jelas hidup ini mau apa dan kemana, ya, ini, ya. Jadi intinya ada 4 kuadran, ya, 4 kuadran mahasiswa VS karir. Yang pertama, kuadran pertama, mahasiswa itu nilainya bagus tapi karirnya kadang tidak baik, ya. Kutu buku, ya, jadi saking baca banyak, gitu ya, tidak bersosialisasi, humanisnya kurang, ya. Begitu setelah nilainya baik, dites di perusahaan, pelekuk istilahnya, ya, pelekuk, ya. Takut sama orang ditanya bingung, gitu ya, nggak pede, ya. Itu banyak kejadian seperti itu. IP-nya 4, gitu ya, tapi karirnya tidak baik, ya, karena tidak biasa soft skill-nya. Ya. Jadi antara hard skill dengan soft skill itu harus seimbang. Harapannya itu idealnya. Pintar berkomunikasi, akademisnya bagus, gitu ya. Nah, itu mahasiswa nilai bagus, karirnya baik. Nah, Anda bisa pilih yang mana. Mahasiswa nilainya tidak baik, tapi karirnya bagus. Nah, biasanya sering, ya, di kampus itu, ya, nggak pinter gitulah, ya. Tapi setelah 5-4 tahun yang akan datang setelah lulus, itu jadi pengusaha. Banyak, gitu ya. IP-nya 1, misalkan, gitu ya, atau 2, ya. Kalau jadi dosen kan minimal 3. Nah, itu mungkin jalur lain, ya, jalur keberuntungan. Mas, yang ini yang paling parah ini, mahasiswa nilainya tidak baik, karirnya tidak baik. Nah, udah, wassalam ini, ya. Nah, jadi ini 4 kuadran. Ya. Silakan Anda mau tipe yang mana ini, ya? Kuadran 1, 2, 3, atau 4. Nah, bebas. Anda yang akan menentukan sendiri, Anda yang akan memilih sendiri, Anda yang akan 4 kuadran ini yang akan Anda lakukan. Nah, ini, ya, ini contoh-contoh, ya, contoh-contoh anak muda yang menjadi miliarder, ya. Siapa tahu nanti
dari kelas ini ada yang menjadi miliarder di dunia, khususnya di Manado lah ya, atau mungkin di desanya lumayan lah ya. Ya, jadi ini silakan ya. Ini siapa ini? Tandi Kapang, Gerson Tandi Kapang, oh, namanya keren. Ini siapa Gerson? Iya, kalau Pak. Mark Zuckerberg Iya. yang temukan Facebook. Minimal sudah tahu wajahnya ya, langsung kenal ya. Mungkin kalau Gerson ditampilkan di TV mungkin orang bingung ya, ini siapa ya? Tapi kalau ya ini ditampilkan si Mark Zuckerberg ini, oh ini si penemu Facebook. Nah, jadi jelas gitu ya, penghasilannya 45,7 miliar. Jadi dia orang yang ada di balik Facebook. Nah, dulu ini idenya juga simple ini orang ini ya. Hanya ingin membuat software di kelasnya, biar saling berhubungan di kelas itu, biar saling tahu kegiatan di kelas, kemudian meluas di kampus, satu kampus sekarang mendunia. Luar biasa. Jadi ide-ide yang simple itu kadang menjadi satu kesuksesan. Ya, jadi jangan menganggap remeh ya. Ya, Gersang ini apa Gersang? Ide senangnya apa Gersang? Idenya suka menggambar, Pak. Wah, saya punya saudara ini ya, menggambar ya. Menggambar apa? Lukisan pemandangan atau menggambar orang? Lebih ke pemandangan, Pak. Pemandangan? Ya, nanti saya kenalkan saudara saya ya. Saudara saya itu lukisannya sudah dikoleksi sama Pak SBY. Ya. Iya, Pak. Dulu dia pelukis di Malioboro. Ya, Malioboro melukis gitu ya. Pernah ke Sulawesi atau Kalimantan juga ya, jualan es tapi waktu itu dia. Ya, jadi dia hanya lulusan SMA, tapi lukisannya ya luar biasa. Ya, tak liatin ya sekalian aja ya. Biar nanti Anda bisa. Nah, ini saudara saya ya, adik dari Mbak ini ya. Nanti bisa Anda lihat di ini aja. Pas banget ini ya. Oh, banyak sekali nih lukisannya. Ya, saya share ya. Nih, pas ini si Gerson ini nanti bisa belajar dari dia nanti. Nah, ini lukisan-lukisan dia ini. Nah, ini salah satu. Ini orangnya ini. Nah, kelihatan? Gerson lihat ya? Iya, boleh, Pak. Hah? Boleh. Ya, ini namanya, nama aslinya Khairon Soleh, tapi panggilannya Abah. Ya, ini studionya, ini pas di studionya. Ini koleksinya ini, dikoleksi sama Pak SBY. Ya, saya juga punya ini. Nah, ini lukisannya ini di atas saya ini. Nah, ini harganya 30 juta ini. Lukisan di atas saya ini. Nah, keren tak? Ini passion ini ya. Sejak SD dia ya, yang digeluti dia ini. Dan tidak kuliah. Nah, ini ya, kelihatan ya, Gerson ya? Iya, nggak boleh. Nah, ini bukti ya. Saya silakan nanti di searching ini kalau mau berteman namanya ini. Nah, ini lukisan terbaru ini. Baru jadi ini. Nah, ini lukisan pemandangan. Nah, ini. Iya, keren tak? Iya, Pak. Keren nggak? Iya, Pak. Iya. Kamu bisa nunjukin lukisan hasil karya kamu nggak? Belum bisa, Pak, yang ini. Masih yang sederhana. Ya, yang kan yang kayak gini, yang hasil kamu. Kalau ini ukuran yang 5 meter, harganya. Ya, ini untuk menyemangati Gerson ini. Semoga menjadi pelukis. Nah, karena passionnya di situ nanti.
Oke, luar biasa masih bertahan. Bentar. Ya, lanjutkan. Sampai jam berapa ini saya dikasih waktu, Bu? Sampai jam 12. Sampai jam 12 berapa ini? 12.30. Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Anak-anak muda yang jadi miliarder dunia ya, mulai dari ini teknopreneur ya, arahnya ke teknopreneur. Jadi bagaimana memanfaatkan IT ini untuk menyelesaikan masalah di dunia ya. Nah, ini mesin pencari ya, Google ya, kemudian ada database ya. Ada Robin Lee ya. Robin Lee ini Baidu yang membangun Baidu, mesin pencarinya di Cina ya. Elon Musk ya. Nah, ini Indonesia ini ya. 5 entrepreneur cewek sukses Indonesia ya. Ada si Elvira, ada Deka Putri, ada Rizka Ramawati, ada Mary Elizabeth, ada Mesti Aryo Tejo dengan WeCare.id-nya ya. Oke, ini contohnya. Ya, salam wirausaha. Oke. Nah, jadi peluang teknopreneur atau wirausaha Indonesia itu masih luas. Sangat-sangat luas ya. Jadi Anda harus bisa tadi ya menemukan sesuai dengan passion Anda tadi itu, tapi di profesional gitu ya, tidak asal-asalan. Nah, itu pasti yakin aja ya. Kalau Anda sudah yakin dengan keyakinan usaha Anda, saya kira banyak hal yang bisa untuk mencapainya. Kalau di tempat saya itu nanti ada namanya PKM. Ya, PKM itu proposal mahasiswa, startupnya diajukan nanti dapat dana sekitar 5-10 juta. Nah, itu dari pemerintah ya. Saya kira sama ya di Unima juga. Nah, oke, silakan nanti ada ya Bu Cici ya, Bu Cik Vivi ya. Ya, oke ya silakan nanti bisa dimulai. Ini rata-rata semester berapa ini? 5. Semester 3. Semester 3. Ya. 7. Keluar. Ya, ini belum kelar. Mereka sudah pada berwirausaha. Ya. Saya yakin ya. Jadi nanti bangsa ini ya nanti Anda yang akan memimpin. Anda yang akan melanjutkan gitu ya. Jadi jangan apalagi Unima negeri ya, Anda menjadi pilihan saya kira ya untuk contoh. Oke, ada 3 hal untuk membangun dunia ini. Yang pertama adalah people, proses, dan tools. Ya, people, proses, dan jadi yang diupdate di sini ada Pak Mas Menteri bilang ada 3 hal ya, 3 hal literasi, numerasi, dan karakter. Kalau yang literasi dan numeris ini gampang ya, ini dengan akal. Tapi memang yang susah itu karakter, membangun karakter tadi. Ya, membangun karakter itu yang ya bagaimana membangun karakter wirausaha yang baik, ya jujur dan sebagainya. Itu yang kadang malah susah, gitu ya. Tapi yang literasi data, ya literasi pengetahuan, literasi manusia, ya, ini salah satunya nanti yang menjadi modal Anda. Ya, jadi membangun user, membangun sumber daya ya, di dalam abad informasi ini yang memahami ya, bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kemudian proses. Nah, ini yang sekarang semua konsep hidup itu menggunakan pendekatan elektronik, ya, pendekatan digital, ya, mulai sekarang ini percepatan apalagi di e-learning ini ya, yang kemarin itu mungkin jadi kecelakaan menggunakan e-learning ya, karena PJJ ini ya, karena COVID ini ya sekarang sudah terbiasa ya. Rekan-rekan sekarang sudah terbiasa pakai
online, ya. Luar biasa kalau nanti sudah pakai darat itu, pakai Zoom aja Pak, enak kuliahnya. Nanti lama-lama kita menikmati, ya, menikmati dengan pemakaian teknologi. Saya kira untuk belanja itu sudah ya, kalau e-commerce, ya, e-business sudah biasa ya. Rekan-rekan nggak usah ke Jakarta, nggak usah ke Amerika, mau beli sesuatu barang gitu ya, yang ada di Jawa misalkan ya. Nah, Anda rekan-rekan nggak usah ke Jawa ya, sudah menggunakan e-commerce ya, e-business. Ya, dan semua itu apalagi e-money sekarang ya, yang ada Bitcoin itu ya. Nah, nanti ada uang elektronik, uang digital. Nah, ini harus mau nggak mau ya harus siap, gitu ya. Itu menjadi satu keharusan ya, menjadi karena memang kebutuhan dan perkembangan teknologi. Nah, disinilah nanti teknologi akan dikembangkan, dibuat, diimplementasikan, tentunya dengan riset. Ya, jadi memang kebutuhan teknologi ini harus ada hubungannya antara pemerintah, industri, dan akademisi teknologi. Ya, jadi harus istilahnya tripartit, ya, harus berhubungan. Kalau nanti orang pendidikan tidak disupport oleh orang industri ya nanti tidak bisa berjalan. Apalagi dengan regulasi pemerintah ya. Ya, ini mungkin agak terlambat ya di Indonesia ini terkait dengan undang-undang e-commerce. Nah, ini ya. Yang toko online nanti ya harus juga dipajaki dan sebagainya. Kalau dulu kan masih bebas gitu ya. Oke, jadi harapannya ini menjadi penyemangat kita semua ya untuk masuk ke sana. Oke, ini salam wirausaha. Nah, ini kenapa harus jadi entrepreneur. Nah, ini di kami ya, di pandangan kami ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari dunia perniagaan. Nah, cocok tadi si Cecilia tadi ya, dunia perdagangan. PNS itu hanya satu pintu tapi diributkan oleh banyak orang. Nah, saya berharap rekan-rekan yang ada di sini ya, sekitar 60 lebih mahasiswi yang ada di kelas ini tidak bercita-cita jadi pegawai negeri ya, kecuali tadi ya si Regel tadi ya mau jadi guru. Oke, apa-apa. Jadi ini menjadi satu peluang ya, pintu rezeki dari dunia perdagangan. Oke ya, jadi banyak hal yang menjadi problem di dunia kewirausahaan ya, mulai dari resource-nya, customer-nya siapa, ya, people-nya siapa, gimana produknya ya, kemudian kompetitornya siapa, ya, market-nya di mana, kemudian company-nya seperti apa ya, kemudian industri-nya nanti yang akan memproduksi siapa dan sebagainya. Oke ya, ini satu problem yang tentunya bisa kita selesaikan ya kalau memang ingin mencapai tujuan tadi. Ya. Jadi intinya ini tadi yang saya bilang berkali-kali tadi ya, technopreneur itu butuh satu passion yang tepat, ya, sesuai dengan keinginan ya. Jadi apa yang kau sukai harus kau kuasai, apa yang kau kuasai harus kau sukai. Nah ini ya. Jadi passion and persistence, istiqomah. Nah, ini menjadi satu fundamental ya di diri Anda. Ya. Jangan sampai Anda berusaha yang tidak Anda sukai. Nah, ya, pasti gagal. Usaha Anda pasti gagal. Ya. Jangan dilanjutkan. Ya, kalau Anda tidak suka, tapi Anda paksakan, pasti tidak akan sukses. Ya, itu aja. Passion dan persistence. Nah, ini technopreneur ya. Beberapa produk karya dan mahasiswa yang tidak bermanfaat. Nah, buat karya ilmiah, KP, buat skripsi, tapi hanya ditumpuk. Nah, tapi yang bagus yang sebelah kanan ini ya. Nah, ada menghasilkan. Jelas output-nya dipakai di masyarakat dan sebagainya. Nah, ini technopreneur juga ini ya, membuat sebuah lemon ya, lemon tea ya, jeruk diubah menjadi dan sebagainya ya. Nah, ini juga sama ini ya, ini perkembangan dunia IT yang banyak sekali dari Google, Yahoo ya dan sebagainya ya. Ini Google ini luar biasa ya, semua sudah dirajai. Dulu saya kenal
mesin pencari namanya Yahoo. Nah, sekarang Yahoo tumbang. Nah, itulah, nggak tahu nanti Google tumbang nggak tahu ya. Nanti mungkin ada ide baru lagi dan sebagainya yang dari yang lain. Ya. Jadi teknologi ini ya yang tepat guna ya, berbagai produk ini yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat. Nah, ini artinya apa? Melihat peluang yang ada di sekitar Anda. Apa yang harus Anda bantu, Anda buat di lingkungan sekitar Anda. Nah, jadi ini teknopreneur, ya, produk teknologi dan pemasaran itu entrepreneurnya. Jadi kadang orang eksak itu ya, orang eksak itu hanya bisa buat, tapi nggak bisa jual. Nah, ini PR besar ini ya. Artinya apa? Nah, Anda harus bisa marketing juga gitu ya. Nah, ini sekarang banyak bisa dipelajari ya marketing online ini ya. Ada materi khusus saya ya. Saya ada punya beberapa materi itu, ada marketing online, ada personal branding ya. Itu satu materi sendiri ya. Oke, ini karena saya memang agak cepat gitu ya. Jadi memang nggak apa-apa, ini hanya untuk membuka wawasan aja ya. Jadi harapannya ini menjadi pengalaman Anda nanti ya. Oke, mungkin untuk menutup hari ini, ini dulu. Nah, ini silakan, ini ada skema ya. Skema yang bisa Anda lakukan di dalam kampus gitu ya, membangun inkubasi bisnis. Dan saya juga waktu sebelum S3 itu saya di pusat inkubator bisnis ya, di UNSUD itu. Saya berkecimpung juga di inkubasi ya, mengawal mahasiswa menjadi wirausaha. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi nanti bisa mulai dari pra inkubasi, kemudian proses inkubasi sampai outcome-nya seperti apa. Oke, satu lagi yang perlu Anda pahami ya. Nah, road to sukses. Menjadi sukses itu seperti apa? Tentunya Anda harus punya yang namanya metode penyampaian sukses. Nah, ini harus Anda pahami betul ya terkait dengan metode penyampaian sukses itu ada keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang. Atau keadaan yang diinginkan, bukan yang akan datang ya. Anda harus punya satu mindset atau catatan ya, dalam mungkin dicatat aja, itu akan lebih baik. Kalau nggak dicatat akan lupa. Mau dicatat aja kadang lupa, apalagi ya dicatat. Ya. Untuk kondisi yang Anda inginkan apa? Tentunya Anda 4 tahun yang akan datang, Anda yang diinginkan lulus, pasti. Mungkin itu udah nggak usah ditulis, itu ditulis ya boleh, gitu ya. Tapi keadaan yang Anda inginkan jadi wirausahawan itu apa? Nah, itu ditulis ya, mulai dari tekniknya seperti apa, attitude ya, semua pasti mungkin selalu ada jalan itu pasti. Ya. Jadi nanti di pertengahan jalanan banyak ya, nanti yang bisa dihadapi ya. Jadi 4 pilar bisnis, ada outcome, ya, ada pengelolaan waktu, ada proses, ada penguasaan keuangan. Nah, ini ada 4 hal. Ya. Oke, jadi itu. Nah, artinya apa? Setelah Anda sukses, Anda akan bahagia. Bahagia adalah bahagia itu apa? Bahagia tidak hanya bahagia materi, uangnya banyak tapi sakit-sakitan. Ya tidak bahagia. Uangnya banyak tapi nggak ada kontribusi untuk masyarakat. Nah, uangnya banyak tapi nggak pernah beribadah. Nah, itu nggak bahagia. Bahagia itu ya 5 ini ya. 5, bahagia spiritual, bahagia material, bahagia kontribusi ke masyarakat, bahagia kesehatan, bahagia silaturahim, network pleasure. Nah, ditulis nanti di sini. Saya akan bahagia jika saya setiap hari beribadah. Ditulis 1 tahun ke depan atau 1 bulan yang berjalan. Materi itu saya akan selalu sedekah, selalu memberi orang berapapun. Kesehatan, saya setiap hari akan goes atau minggu sekali. Nah, kontribusi, saya setiap minggu akan berkontribusi ya, memberi nasihat atau mungkin ngajak orang tua ya. Pleasure itu silaturahim. Setiap bulan saya ingin ke tetangga atau ke saudara. Nah, jadi kalau ini catatan kita dilakukan itu akan bahagia. Nah, sukses itu ya diantaranya itu. Oke, saya kira itu pada pertemuan hari ini gitu ya. Jadi
Nah, nanti untuk closing statement aja. Sekarang saya persilakan dulu. Saya kembalikan ke Bu Vivi. Ya, Enggak, Bu Vivi. terima kasih Pak Dr. NH. Ini Sama-sama. tidak ada materi yang lebih baik daripada sharing pengalaman ya Pak ya. Iya. Ya, betul. Karena kadang-kala kan kita kalau berbisnis memang harus banyak contoh-contoh yang sudah real gitu di lapangan Pak ya. Iya, betul. Nah, adik-adik Tidak hanya mahasiswa yang teori. hadir ya jangan hanya teori terus gitu. Masalahnya saya mau kasih materi teknopreneurship belum ada hasilnya. Jadi sempat berpikir juga ini. Saya mau sharing ke adik-adik mahasiswa ini, saya belum ada hasilnya. Gitu. Ya memang harus Nah, harus kalau untuk dimulai. bisnis dengan memanfaatkan teknologi sendiri, saya sebenarnya sudah belajar-belajar nih dari rekan-rekan saya dari Raja Wali. Jadi karena kebetulan saya ini seorang pengajar atau seorang dosen, maka saya mulai mencoba upload konten pembelajaran di YouTube gitu, yang nantinya bisa diakses oleh siapapun dengan harapan itu bisa mendapatkan income. Tapi pada kenyataannya kesibukan dan tugas dan tanggung jawab tugas utama itu besar gitu juga di tempat bekerja, maka belum jalan juga. Kemarin sempat kepikiran Pak Dr. NH untuk kolaborasi dengan mahasiswa bimbingan, di mana nanti mahasiswa bimbingan yang hobi multimedia atau apapun itu, saya kasihkan materi perkuliahan, nanti mereka yang bikin konten inovatifnya. Nanti uangnya itu bisa dikelola untuk kebutuhan studio. Iya, dosen mahasiswa di bimbingan saya, karena kami kan sering setiap semester tuh biasanya outing gitu Pak, keluar gitu kemana, ke gunung, ke danau gitu, buat gathering. Nah rencananya begitu, Keren, tapi ya. Bagus tuh. belum jalan juga. Iya, iya. Ya memang. Belum jalan juga gitu. Iya, banyak kendala sih. Artinya memang artinya ekspektasi dalam memulai itu halangannya banyak. Ya dimulai aja Bu, sebisanya aja. Ya, betul. Silakan rekan-rekan kalau mau ada yang sharing. Jadi saya sebenarnya kalau yang berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. NH tadi, saya sudah bermimpi, kemudian Putus-putus Bu. Di program kewirausahaan. Halo Gusti, Gusti mendengar saya Gusti? Iya, iya Pak, masih. Tadi saya bicara tadi jelas ya dengarnya ya? Ya, jelas Pak, jelas. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ini Vivi, putus masalahnya. Mungkin jaringannya ya, Ibu Vivi. Iya, dari Silakan, ada yang mau nanya? Pak, gimana caranya bikin? Sekarang kan banyak YouTuber sukses ya. Ini bisa menarik ya. Artinya kalau YouTuber memang jadi banyak yang tertarik, tapi harus kontennya juga harus baik gitu ya. Tadi Bu Vivi juga sudah sampaikan ya. Sudah mulai di Raja Wali ini ya, Raja Wali ini setiap provinsi ada ya. Kalau tadi saya Raja Wali Jawa Tengah, kalau Bu Vivi ini Raja Wali Sulawesi, ya Bu. Silakan cek lagi Bu Vivi. ya. Terdengar Pak?
Iya, ada yang tanya itu, ada yang tanya di chattingan itu. Izin bertanya, kita dalam zaman milenial ini sudah memasuki era post-truth. Wah, ada yang tahu post-truth? Yang mana keadaan psikologis kita sebuah kebenaran yang didahulukan dan melupakan kebenaran ilmiah. Karena sebelumnya telah dibangun argumentasi, narasi, dan emosional yang kuat terhadap subjek. Dalam dunia bisnis, pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai pebisnis pemula untuk tidak terjebak dalam dunia kegelapan bisnis karena era post-truth? Ya, kalau di dunia bisnis sangat, saya kira terkait dengan post-truth ini apa namanya, sangat dihindari. Ya, tetap ada, ya, tapi kalau bisnis itu adalah yang diutamakan adalah kejujuran. Ya, jadi mau post-truth seperti apapun, gitu ya. Sebenarnya itu hanya anggapan orang, tapi kalau itu sampai misalkan produk X sebetulnya bukan produk bagus, tapi dibuat post-truth yang baik, ya, karena dia ada narasi, ada argumen, ada. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan narasi, kenyataan tidak sesuai dengan argumen, itu pasti akan langsung gagal. Ya. Jadi tidak pengaruh kalau di dunia bisnis ya, dengan post-truth ini ya. Ya, menganggap itu baik, benar, produk baik, ya, tapi kenyataannya tidak baik, ya itu satu kecelakaan besar. Karena apalagi di dunia sosmed ini yang mudah sekali orang memberikan statement, memberikan penilaian, ya. Karena ini barang ya, entah itu barang digital, entah itu yang fisik apalagi ya. Di era post-truth ini saya kira untuk bisnis tidak begitu pengaruh, gitu ya. Karena ini terkait dengan penilaian yang saya kira sangat subjektif terhadap barang, bukan secara umum. Mungkin begitu ya, Muhammad ya. Kejujuran. Ya, Bu Vivi. Ya, Pak En. Dengar suara saya? Ya, silakan. Bisa. Jadi itu masuk di literasi karakter ya Pak ya, yang agak susah kali ya. Nah tadi yang dimention tadi, literasi karakter. Wah ini tujuannya cari gelar tadi, John Van Dyck. Jadi ya mereka ini Pak rata-rata udah ada bisnisnya. Mereka kan udah masuk di program kewirausahaan. Oke. Gitu. Oke, saya kira ini tinggal membangun mindset bagaimana kalau memang sudah punya bisnis, membesarkan bisnisnya, ya, kemudian teknik marketingnya, personal brandingnya, ya ini bisnis yang tadi yang sukses ya bisnis yang dijalankan. Jangan sampai mandek, jangan sampai Anda karena halangan misalkan COVID seperti ini Anda berhenti, gitu kan ya. Terus berinovasi. Oke, silakan. Permisi Pak. Mau bertanya, ayo silakan. Bisa boleh sih? Ya, boleh. Bisa ingin memberikan tanggapan Pak, boleh Pak? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih karena Bapak telah menginspirasi saya, memotivasi saya, dan juga memberi semangat secara tidak langsung kepada saya, Pak, untuk terus berusaha. Jadi, awalnya saya pikir hanya memang benar-benar anak seorang pengusaha lah yang bisa menjadi pengusaha sukses. Tapi setelah mendengar pengalaman dari Bapak, yang mulai dari nol, saya lebih semangat lagi Bapak untuk berusaha. Luar biasa. Nah, sekarang sedang ada usaha yang saya jalani.
Nah, saya juga sangat sangat setuju dengan yang Bapak sampaikan tentang passion. Jadi apa yang kita suka itu yang kita kerjakan. Nah, sekarang usaha yang misal jalankan juga berdasarkan apa yang misal sukai, itu yang misal kerjakan, Pak. Nah, misal itu senang sekali dengan hal-hal yang berbau kreativitas, keterampilan tangan, itu Pak. Nah, sekarang usaha misal itu keterampilan tangan seperti itu. Hal-hal yang handmade. yes. Iya, handmade. Ya. Nah, awalnya misal sudah usaha dari SMA, Pak. Sebelumnya misal hanya membawa tugas kerajinan tangan ke sekolah. Tetapi disukai banyak orang dan langsung ditawar mau dibeli. Nah, dari situ banyak yang pesan, Pak. Jadi sebenarnya saya tidak punya niat untuk usaha, tapi pas waktu saya kerjakan itu, saya bawa di sekolah, malah dipesan sama orang-orang. Bahkan waktu SMA saya mendapatkan jutaan rupiah hanya dari kerajinan tangan yang saya buat, Pak. Luar biasa, misalnya. SMA tidak ada niat untuk berusaha memulai usaha, Pak. Tidak kepikiran sama sekali. Ya. Padahal yang saya buat itu hanya Pak, hanya dari karton. Namanya fotobox. Jadi di dalam box itu ada foto-foto. Saya rancang demikian rupa sampai kelihatan menarik. Jadi itu anggarannya cuma 40.000. Ya. Dan waktu itu saya jual 85.000 waktu masih SMA, Pak. Ya, oke. Terus sekarang gimana? Sekarang sudah kuliah masih banyak juga, Pak, yang pesan fotobox. Walaupun saya tidak posting, tapi masih banyak juga yang memesan. Tapi harganya udah 200.000 sekarang, Pak. Saya jual. Tapi berat nih mereka. Karena memang sulit pembuatannya. Jadi dengan modal marketingnya sudah malah itu baru marketing dari teman ke teman. Apa, Pak? Tidak kedengaran. Marketingnya baru dari teman ke teman atau marketingnya sudah online? Waktu SMA itu baru teman ke teman, Pak. Terus saya coba posting di Facebook. Jadi ada orang-orang dari Facebook pesan. Terus habis itu saya lagi membuat bunga untuk wisuda, orang wisuda. Ya, itu banyak, hampir di semua kampus itu peluang bisnis itu. Modalnya 40.000, saya jual 150.000. Nah, setelah saya suka berbau keterampilan, saya belajar terus, saya cari-cari, Pak, di YouTube apa yang bisa saya buat. Dan sekarang saya buat bunga dari kantong plastik. Ya, itu. Apa kantong plastik? Iya, kantong plastik saya buat bunga sekarang. Bisa lihat produknya? Iya. Gimana? Dilihatin produk-produknya tadi. Dilihatin di kamera. Nah, saya tidak berada di rumah, Pak. Oh ya, nggak apa-apa ya. Bunga itu hanya dari kantong plastik dan tangkainya hanya dari kawah. Ya. Modalnya hanya 50.000 saja. Saya jual 250.000. Semester berapa sekarang? Lewat Michelle? 3. Oh, baru 3. Peluangnya udah luar biasa ini. Ya. Bunga saya sekarang sudah sampai keluar kota. Sudah pengiriman keluar kota. Ya. Sampai ini ke Bu Cici, Manado. Bu Cici udah ini belum? Dikirimin belum? Wah, wajib ini. Nah, lamar sama Berenana dikirimin bunga. Karena mau Natal. Iya, nggak apa-apa. Karena mau Natal, jadi banyak sekali yang pesan bunga pojok itu, Pak. Jadi sudah ada yang pesan 20, ada yang pesan 20, ada yang pesan saya terus dijual sekali. Sudah 20. Sudah banyak, Pak. Wow. Sudah ada yang 20.
Nah, itu baru satu, Berarti Pak. Baru satu orang yang pesan. Nah, ya, ini Pak harus mulai bikin apa namanya, ada perekrutan pegawai gitu. nah itu maksud saya. Jadi itu Saya konsep lain sekarang loh. sudah panggil mama papa sama teman satu untuk kerja karena saya sudah tidak mampu sendiri. Oh, Saya sudah oke. mempekerjakan Bagus, bagus. mama dan papa dan teman saya yang satu. Karena ini mau Desember udah ada 20 orderan, itu baru satu orang. Di chatting saya Ya, ada yang lebih penting dari 100 kualitasnya orang. dijaga, kualitasnya. Iya. Malah berusaha Pak, semakin bagus. Pak Dr. NH, ini kan kalau kasusnya Michelle nih, kalau kita hubungkan ke technopreneurship-nya gitu, kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk expand lagi usahanya gitu? Oke, ya. Ini sangat mudah ya. Ini sudah jelas. Bisnis itu kalau sudah punya produk yang unik, ya, produk yang jelas, itu teknologi hanya sebagai tool aja. Bagaimana mengabarkan, memberikan informasi tentang produk itu ke orang lain. Apa namanya? Ya, ini langsung aja ya. Nanti buat salah satunya, kalau mungkin website terlalu ini ya, modalnya ya tergantung. Mungkin Instagram juga bisa, Instagram ya. Jadi kalau saya sendiri kan tadi saya sampaikan produk saya itu unik, ya. Oke. Nah, belum buka. Nah ini ya. Jadi satu, mengoptimalkan sosial media. Ya. Jadi misalkan ada yang namanya Instagram, saya kira udah paham sekali ya. Kemudian ada Facebook fanpage, nah, fanpage ya. Kemudian ada yang sering digunakan paling itu ya, Instagram sama Facebook. Kemudian yang ketiga itu memanfaatkan website. Nah ini contohnya ya, saya sendiri saya pasarkan menggunakan salah satunya website. Website kan rumah sendiri, semua rumah ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan rumah itu. Nah ini ya. Nah ini produk saya yang Quran tulis. Nah, jadi saya ada produk Quran ditulis. Biasanya kan dibaca, dihafalkan ini. Kalau ini ditulis. Nah ini dengan anak-anak saya. Tulis. Iya. Nah, jadi pengemasan, dikemas yang baik, ya. Kemudian, nah ini produk-produknya. Nah, ini pengunjungnya yang sudah menggunakan testimoni, ya ini perlu si siapa tadi? Michelle. Nah, buat testimoni yang sudah membeli produk kamu itu diminta testimoninya. Ini untuk meyakinkan orang, ya. Meyakinkan orang, ya. Produk Anda itu memang sudah banyak yang beli, sudah banyak yang pakai dan lain sebagainya, ya. Itu salah satu apa namanya cara, ya, secara entrepreneur. Ada Pak. Jadi website ini akan lebih leluasa ya untuk sudah punya blog belum, Michelle? Apa Pak? Blog produk Anda ditampilkan di internet. Hah? Belum ada. Belum Blog ada spot Pak. atau di WordPress gitu. Ya. belum. Jadi intinya produk Anda setiap Anda membuat itu difoto. Foto yang jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan foto, tapi yang kalau perlu, kalau memang Anda yakin itu akan terjual. Nah, ini ya. Nah, keren-keren amat ini ya. Nah, ini hanya dari kongres Pak bunganya. Ya, fotonya yang benar. Kalau yakin Anda ini laku kan, Anda datangkan fotografer aja. Iya, apapun akan Anda lakukan gitu ya. Nah, ini keren ini. Bu Vivi ini harus dikirimi ini nanti. Ini yang bunga Pak. Oke. 250. Iya boleh nanti dikirim ke Jawa juga boleh.
Siapa tahu Tingginya ada pemesanan dari Jawa. Itu ada potnya, pot. Iya, potnya saya ambil sendiri di tempat tukang pot. Jadi saya ambil Artinya pot itu nggak harus pakai potnya Michelle kan? Potnya itu potnya disediain sendiri aja nggak apa-apa kan? Ini berapa harganya dijual, Dek? 250, modalnya 50.000. Oh, berarti kalau Ci diskon ya. Boleh. Oh, Saya jual tidak ada yang keberatan, Pak. Soalnya kalau harga bunga setinggi ini di toko bunga hanya ada harga 500 ribuan. Jadi saya jual 2,5, tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain. Dek, itu 50.000 itu hanya modal apa? Hanya modal bahannya, terus modal kerjanya gimana? Kalau 70.000 itu udah modal bahannya. oh, sudah sama catnya ya? Itu dicat kan? Yang mana? Bunganya? Kalau bunganya tidak dicat, Pak. Jadi itu memang warna kantong kresek, sesuai warna kantong kreseknya. Oh, warna asli. Iya, warna asli kantong kresek. Jadi plastiknya saya setrika, Pak. Keren. Bagus. Keras kayak gini. Bagus ya. Ada juga bunga yang dari kain putih. Berarti ke depan Michelle mungkin sudah dapat materi tentang pengelolaan keuangannya belum ya? Buat dari Halo? tepung Ini hanya dari kantong kresek saja. Keren, Pak. Mantap. Ya, enggak, itu tinggal nanti dengan IT ya, dipoles lagi, ditata ya, setiap pengiriman, penjualan itu didokumentasikan. Ya. Ini, Pak. Jadi itu akan semakin meyakinkan orang. Saya tidak Gitu jual ya. kasar, Mungkin Pak. saya kira Saya jual di Facebook. Oke ya, oke. Siap, Michelle. Sukses ya. Ya, Luar terima biasa kasih, ini. Perlu viralkan ini ya. Michelle dengan apa? Branding Anda apa? Branding kamu apa? Bunga atau Ini. Michelle handmade? Ini, Pak, brand aku. Wih. Ami? Owner. Wah. Ini sudah pakai seragam kemana-mana Anda ya? Iya, bisa dikirim nanti kaosnya. Keren, Michelle. Jempol 4. Oke, perlu diviralkan ini. Dengan saya. Aduh. Tak ing. Ada lagi? Sudah, Michelle? Sharingnya? Sudah. Yang lain tidak ada fotonya. Ya, ini didokumentasikan ini masuk ke ikabari.com, Bu. Masuk berita nanti. Saya sudah untung jutaan ya, Pak, dari bunga ini. Ya. Oke. Makasih Michelle ya, sharingnya ya. Oke, lanjut. Cik Vivi. Halo, terdengar Pak? Ya, dengar. Terdengar? Ya, tidak terasa waktu sudah 1,5 jam nih. Terima kasih banyak pada Pak Dr. Ya, sama-sama. Yang sudah suara saya terdengar? Ya, sekarang. Oke, jadi Saya tutup dulu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Saya banyak. tutup dulu ya, Cik. Yang lain boleh di videonya. Videonya Ya, saya dihidupkan. tutup dulu ya.
statement, close statement ya. Ya, oke. Ini boleh masuk ke Ya, jadi sebagai close statement ya dari saya, nasib Anda 5 tahun yang akan datang tergantung 3 hal. Ya, menurut Brad, apa yang Anda pelajari, dan yang ketiga adalah action. Nah, jadi aksi yang dilakukan. Oke, itu 3 hal yang nasib Anda 5 tahun akan ditentukan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Ner. Oke, salam cyber. Kita foto bersama. Langsung saya. Salam cyber. Oh, ini. Tangannya semua di atas. Tangan semua di atas. Cyber. Bertepatan kosong jadi boleh, tapi kalau memang kita kan jam 3. C. Ayo, Gerson. C. Gusti. C, Gusti. Misel. Nah. Cecilia. C. Ayo, siapa yang foto ini? Di situ kan langsung tanya DP nama supaya langsung over kamari DP itu, nggak usah sama DP apa. Oke, sudah. Sekali lagi, ntar halaman 2. C. Yes. 1, 2, Lama sekali ini orang. 3. Ya, ini aku. Oke. Internet. Halaman 2. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Dr. NH. Sama-sama. Mohon izin. Terima kasih.